Halo para pecandu film tapi kurang suka durasi lama dimanapun berada. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Mechanic. Dirilis tahun 2011 dan dibintangi oleh aktor Jason Statham yang berperan sebagai Bishop di film ini. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran profesional yang menemui banyak tantangan dalam menjalankan misinya. Tanpa pidato-pidatoan, kita langsung saja ke alur ceritanya. Nyamuk sini cuma takut tiga roda. Tiga roda memang hebat. Di awal film kita diperlihatkan seorang bos mafia yang akan berenang di kolam pribadinya. Baru saja menikmati berenangnya, tiba-tiba bos mafia itu tewas mengenaskan. Dia dihabisi dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya oleh pembunuh bayaran berdarah dingin yaitu Bishop. Ini dia makhluknya. Setelah kembali ke tempat persembunyiannya, dia mendata setiap calon target atau targetnya yang sudah berhasil ia habisi. Kemudian dia pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan Harry, yaitu sahabat dan agen pembunuh bayaran. Jadi tugas si Harry ini memberikan info dari atasannya kepada Bishop, siapa target yang akan dihabisi selanjutnya. Di sana Harry juga memberikan imbalan kepada Bishop karena sudah menghabisi mafia itu dengan bersih dan rapi. Karena sudah mendapatkan banyak uang, dia ingin merefresh kejenuhannya dengan datang ke klub malam. Di sana dia ingin mencicipi buah-buahan gondal-gandul yang disediakan oleh mbak-mbak bakul buah. Dia pun menemukan buah segar pilihannya dan langsung melahapnya tanpa sisa. Sip bang, lanjutkan. Setelah merasa puas, dia pun langsung pergi dengan meninggalkan 2 lembar uang 10 ribuan di meja bakul buah. See you mbak. Keesokan harinya dia mendapatkan misi untuk membunuh target berikutnya. Bishop kaget karena target selanjutnya adalah Harry yang tak lain adalah sahabatnya. Dia meminta bertemu dengan atasannya langsung karena dia khawatir ada kesalahan target. Pemimpin perusahaan agen pembunuhan itu yaitu Dean, ini dia bentuknya, mengatakan kepada Bishop bahwa sasarannya sudah benar Harry karena dia telah berkhianat dengan menjual rahasia perusahaan. Setelah Bishop kembali, dia pun menghubungi Harry agar segera pergi dari tempatnya sekarang juga karena Dean akan segera menghabisinya. Harry pun panik karena dia yakin Dean akan segera membunuhnya. Kemudian Bishop memandu Harry untuk pindah ke tempat yang aman, meskipun agak susah karena Harry menggunakan kursi roda. Dia mengikuti arahan dari Bishop kemana dia harus pergi. Namun setelah sampai di tempat parkir, Harry mendapati mobilnya sudah rusak dan Bishop pun muncul. Harry yang dulunya juga pembunuh bayaran, tentunya insting membunuhnya masih kuat. Dia sangat paham apa yang akan direncanakan Bishop untuk membunuhnya. Kemudian dia mengeluarkan pistolnya dan menyuruh Bishop untuk segera menembaknya. Seperti biasa, pembunuhan itu sangat rapi dan tidak ada seorang pun mengetahuinya. Keesokan harinya, Bishop melihat Steve, yaitu putra Harry. Seperti ini makhluknya. Sedang berada di makam ayahnya. Dia meminta tumpangan kepada Bishop untuk pulang. Di perjalanan, Bishop berusaha menghibur dan memujinya karena merasa tidak enak telah membunuh ayahnya. Sesampainya di rumah, Bishop menanyakan rencana apa yang akan Steve lakukan setelah ayahnya meninggal. Dia mengatakan akan pergi untuk mencuri mobil dan mencari tahu sendiri siapa yang telah membunuh ayahnya. Seketika ekspresi Bishop dan Steve berubah. Percakapan itu diakhiri oleh Steve. Bishop, penjahat macam apa yang tega membunuh orang tua di kursi roda? Kemudian Bishop pergi begitu saja. Steve melampiaskan kesedihan dan kemarahannya dengan mendengarkan musik dangdut, minum kunyit asam, dan sambil menembaki benda-benda di sekelilingnya. Suatu malam, mobil Steve akan dicuri. Namun naas, Steve menyerang balik pencuri itu dan menghajarnya dengan brutal.
Karena kondisi mental Steve belum stabil, Steve mengarahkan senjatanya kepada pencuri itu, namun Bishop mencegah Steve dan mengingatkan Steve agar jangan membunuh. Bishop menyuruh Steve dan pencuri itu segera pergi sebelum polisi datang. Suatu pagi Steve menghampiri Bishop. Dia mengatakan bahwa dia mengetahui tentang pekerjaan Bishop dan ayahnya selama ini. Dia ingin menjadi pembunuh bayaran seperti Bishop, tapi Bishop malah menyuruhnya pulang. Teringat tentang kawan lamanya yaitu Harry, Bishop menghubungi Steve dan mengatur janji untuk bertemu besok di toko kucing pukul 7 pagi. Di toko kucing, Bishop memberikan kuliah singkat tentang pembunuh bayaran. Dengan sombongnya Steve mengatakan, "Aku bisa melakukannya." Dia bahkan mengatakan kepada Bishop, "Jangan meremehkanku, kau tidak tahu apa-apa tentang aku." Dengan cepat Bishop menjawab semua tentang Steve. Salah satunya Bishop mengatakan bahwa sempak favoritnya yaitu motif polkadot warna pink muda. Steve pun heran mengapa Bishop bisa tahu semua tentang dirinya. Setelah mendapatkan kucing yang pas, mereka pun pulang. Sesampainya di rumah Steve, Bishop berpesan, persiapkan mentalmu karena besok akan jadi hari yang melelahkan. Bishop mulai melatih Steve keterampilan membunuh secara profesional. Dia pun memberinya buku yang berisi tutorial cara menghabisi orang dengan cara yang sopan dan santuy tentunya. Tanpa sengaja di garasi mobil, Steve melihat Bishop sedang mengerjakan sebuah mobil yang sudah dia kerjakan selama 2 tahun. Agar tidak banyak tanya lagi, Bishop mengajak Steve untuk menemui seorang penjual senjata ilegal. Bishop memesan senjata kepadanya dan memberikan segepok uang. Setelah itu, di luar dugaan, setelah penjual senjata itu meninggal, Bishop seolah-olah membuat dia tewas tergantung. Dan anehnya lagi, di depan mayat itu, Bishop memberinya hiburan terakhir, yaitu video tentang pelajaran cara berkembang biak. Entah apa dan tujuan Bishop melakukan hal itu. Sesampainya di rumah Bishop, Steve menggerepe-gerepe alat pemutar musik klasik milik Bishop. Spontan Bishop pun memperingatkan, jangan sentuh benda itu. Bishop juga menunjukkan ruang kerjanya yang berisi foto-foto target pekerjaannya. Saatnya pekerjaan pertama untuk Steve. Bishop mulai menjelaskan target yang akan Steve hadapi. Target ini juga merupakan pembunuh bayaran tetapi ada di kelompok lain. Bishop mengingatkan Steve agar tidak meremehkan orang ini. Dia menyuruh Steve agar menghabisinya di bar dengan racun serapi mungkin. Karena Steve mabuk berat, dia belum bisa menghabisi target di bar. Dia malah diajak oleh target ke tempatnya. Setelah mereka sampai di kamar, ada sesuatu yang aneh pada target. Dia mulai bertingkah aneh pada Steve. Gagah, tinggi besar, ternyata wow, pecinta batang-batangan bre. Batang woi. Setelah target mulai membuka ikat pinggangnya dengan tujuan ingin menunjukkan pedangnya, Steve berusaha mencekiknya dengan ikat pinggang itu. Namun karena body Steve sangat mungil, dia pun terpental. Pertarungan tidak seimbang berlangsung lama. Steve pun menemukan obeng untuk mengukur kedalaman perut target. Namun hal itu sia-sia. Sampai akhirnya Steve menemukan sebatang besi dan menghujamnya bertubi-tubi dan ditutup dengan makanan penutup. Sesampainya di rumah, Bishop memberi saran kepada Steve, bekerjalah yang rapi, jangan belepotan. Malam harinya mereka berdua refresh sejenak dengan datang ke klub malam. Seperti biasa, Steve dengan bakul buah langganannya, sedangkan Steve dengan mbak-mbak yang ini. Dengan gayanya yang full fresh care. Terlihat Bishop mengambil sebuah paket. Paket itu berisi uang, ponsel, dan foto target berikutnya. Kemudian Dean memperingatkan Bishop agar tidak melibatkan orang lain yaitu Steve dalam menjalankan misinya. Bishop mempelajari target berikutnya dengan sangat rinci dan teliti. Target kali ini adalah pemimpin aliran sesat yang hobinya mengunboxing para perawan. Kemudian menyuruh mereka aborsi secara paksa. Kita sebut saja dia Pak Kancut. Dengan persiapan yang matang,
Mereka mempersiapkan semuanya dengan teliti untuk menjalankan aksinya. Selain seorang pencangkul perawan handal, ternyata Pak Kancut kecanduan obat sejenis narkoboy setiap harinya. Setelah obat itu disuntikan, saatnya mereka beraksi. Bishop dan Steve menyelinap melalui dinding ruangan Pak Kancut. Kemudian mereka memasukkan kamera ke dalam tenggorokannya. Pak Kancut pun tersedak dan wassalam. Setelah dokter pribadinya masuk, barulah mereka semua sadar bahwa Pak Kancut sudah modiar. Merasa ada hal yang tidak beres, seisi ruangan berusaha mencari tanda-tanda tewasnya Pak Kancut. Sementara Bishop dan Steve masih berada di balik dinding. Tanpa sengaja Steve menjatuhkan Moore ke ruangan Pak Kancut. Kebetulan di balik tempat mereka bersembunyi terdapat cermin. Anak buah Pak Kancut berusaha melihat sedekat mungkin dengan cermin tersebut, dan semua anak buah Pak Kancut menembaki mereka dari luar dinding. Perkelahian dan adu tembak tak dapat dihindari. Akhirnya mereka terjun dari atap menggunakan tali. Mereka berpencar dan berhasil lolos. Ketika Bishop sedang duduk santai melepas lelahnya, dia melihat seorang yang diceritakan Dean telah dibunuh oleh Harry. Merasa ada yang tidak beres, Bishop pun mengikutinya. Di dalam bis, Bishop menanyakan kepadanya tentang kematiannya. Dia mengatakan bahwa aku dibayar oleh Dean untuk memalsukan kematianku. Jadi intinya di sini Bishop sengaja dijebak oleh Dean agar mau untuk menghabisi Harry. Bishop merasa telah ditipu oleh Dean selama ini. Merasa terancam, orang itu mulai menyerang Bishop. Bishop mengakhiri perkelahian itu dengan melemparnya keluar bis dan di dermaga ketika Bishop akan menaiki perahu boot untuk pulang, dia diserang oleh beberapa anak buah Dean. Dengan mudah Bishop melumpuhkan mereka semua. Salah satu ponsel mereka berdering. Bishop mengangkatnya. Ternyata Dean yang bicara. Dia menghina Bishop dan Bishop pun membalas dengan nada ancaman. Di tengah perjalanan, Steve menghubungi dari rumah Bishop bahwa dia berada di bawah ancaman anak buah Dean. Kemudian Bishop memberitahu bahwa ada pistol di sofa dan semua anak buah Dean tewas tak tersisa. Setelah sampai, Bishop menyuruh Steve untuk membawa semua senjata ke perahu boot untuk pergi ke tempat yang aman. Tanpa sengaja Steve menemukan pistol milik mendiang ayahnya, dan Steve pun mulai yakin bahwa pembunuh ayahnya adalah Bishop. Niat balas dendam mulai muncul di benak Steve. Di perjalanan, Steve mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan yang intinya menyudutkan Bishop tentang pembunuhan ayahnya. Karena Bishop ber-IQ tinggi, dia pun sangat paham apa yang dimaksud dengan pertanyaan Steve. Sedangkan Steve belum mengetahui bahwa selama ini Bishop telah dijebak oleh Dean. Mereka pun menuju ke rumah seseorang yang diyakini mengetahui keberadaan Dean. Tanpa basa-basi, karena bersikeras tidak mau mengatakan keberadaan Dean, Bishop menyandera putrinya dan kemudian Bishop dan Steve segera menuju ke tempat Dean. Merasa panik, Dean kabur dengan pengawalan yang sangat ketat. Aksi kejar-kejaran dan tembak-menembak pun terjadi. Bishop yang saat itu mengendarai truk forklift jumbo seketika menyundul mobil Dean dan mobil Dean pun terbalik. Kepala Dean keluar dari mobil dan Mr. Dean pun modiar. Di perjalanan pulang, Steve lagi-lagi berbicara aneh. Bishop merasakan ada yang tidak beres. Saat mereka mengisi BBM di pom, Steve turun dan meninggalkan Bishop sendiri di dalam mobil. Steve sengaja menumpahkan bensin, kemudian ternyata selama ini Steve ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Setibanya di rumah Bishop, Steve penasaran dengan pemutar musik yang tidak boleh dia pegang saat pertama kali dia di sana.
Kemudian dia memutarnya dan menuju ke garasi untuk mengendarai mobil buatan Bishop yang selama ini tidak pernah dikendarai sekalipun oleh Bishop sendiri. Setelah mobil melaju, Steve berhenti sejenak dan membaca secari kertas yang berada di dalam mobil yang tulisannya, "Jika kau baca ini, berarti kau mati." Steve tertawa setelah membacanya dan Steve pun matang. Ternyata alat pemutar musik dan mobil itu sudah terhubung untuk memicu ledakan. Hal ini sudah dipersiapkan oleh Bishop. Yang lebih mencengangkan lagi, ternyata ketika di pom bensin, Bishop berhasil selamat dari ledakan itu karena sudah mengetahui rencana Steve sebelumnya. Dan film pun berakhir. Pesan di film ini, pilihlah bakul yang benar-benar bakul. Semoga terhibur, sampai jumpa di film-film berikutnya.